walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ada 4 amal yang dihuraikan di dalam surat Taubah ini. Pada saat kita bercerita tentang a'zamu darajatan, maka ada 4 amal yang salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung-sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan, termasuk apa yang akan kita bahas pada malam ini adalah apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah tentang bagaimana memperlakukan 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Dikarenakan Rasul sendiri yang mengatakan ini adalah hari yang agung. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Rasa cinta dalam diri kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan tumbuh kesadaran dalam diri kita untuk mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini merupakan salah satu hikmah terbesar pada saat kita berselawat, akan timbul rasa cinta bagi kita untuk mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Semoga jamaah yang berhadir pada malam yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana hadis tersebut disebutkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyam a'zamu 'indallah, hari-hari yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa la ahabba ilaihi minal amal fihinna, dan paling dicintai oleh Allah di hari-hari tersebut al-ashr, yaitu 10 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 2 indikator. Yang pertama adalah a'zamu indallah, ini adalah agung di sisi Allah, dan yang kedua adalah ahabbu ilaih, dan paling dicintai oleh Allah. Para mufassirin semua menafsirkan ayyamul ashr itu adalah yang dinamakan dengan 10 hari di bulan Zulhijjah. Walaupun di dalam khutbah Jumat beberapa Jumat yang lalu saya sudah mengatakan Imam Ibnul Qayyim menjelaskan ada 3 momentum besar, ada 3/10 di dalam Islam yang itu merupakan momentum-momentum besar. 10 akhir Ramadan itu dikarenakan diturunkannya Al-Quran. 10 akhir itu luar biasa dahsyatnya. Bahkan Allah sengaja tidak memberitahu malam apa Lailatul Qadar. Agar apa? Agar kita terus bersemangat beribadah 30 malam. Siapapun yang menghidupkan 30 malam pasti dia dapat Lailatul Qadar. Siapapun. Itulah yang dinamakan dengan rahasia ilahi. 10 terakhir Ramadan adalah malam yang spektakuler. Dan ada 10 hari yang spektakuler yang lain adalah 10 Muharram. 10 Muharram itu merupakan hari yang dahsyat. Amal-amal saleh juga harus dilakukan sebagaimana yang akan kita bahas di malam ini. Dikarenakan apa? Muharram identik dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu dikejar oleh tentara Fir'aun. Dan ini bukan seperti kejar-kejaran ecek-ecek, ya.
peperangan ecek-ecek mati betul-betul, bukan. Tapi ini memang betul-betul dikejar sama tentara Fir'aun. Bayangkan, tentara yang paling kuat dan adidaya pada saat itu. Kekuatan artilerinya, kekuatan infanterinya sangat luar biasa yang dimiliki oleh Fir'aun. Sehingga apa yang dikatakan oleh kaum Musa, sungguh kita akan dikejar. Apa dijawab oleh Nabi Musa? Kalla. Itu dahsyatnya. Tidak akan pernah mereka bisa mengejar. Sehingga Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan, apakah hanya Musa yang dibersamai oleh Tuhan? Tidak. Siapapun yang on the track, siapapun yang hidup di atas garis panduan Allah dan Rasul, maka dia akan selalu dibersamai oleh Allah. Bukan hanya Musa. Bukan hanya Musa pada saat dikejar oleh tentara Fir'aun, sehingga 10 Muharram itu adalah momentum yang besar. Dan 10 Zulhijjah ini merupakan sesuatu yang dahsyat. Sehingga di dalam hadis Ibnu Umar ini dijelaskan, ma min ayyamin a'zama indallahi subhanahu wa la ahabba ilaihi al-amal salih min hadhihi al-ayyam al-'ashr, kecuali 10 hari. Hari ini kita memasuki hari keempat, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Besok 5. Ini merupakan hari-hari yang dahsyat. Sisa 5 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan? Mari sama-sama kita melihat di dalam Al-Quran. Kata-kata a'zam itu bagaimana diungkapkan di dalam Al-Quran. Pertama, a'zamu darajatan. Itu bisa kita ketahui dan bisa kita tadabburi di 2 surat. Yang pertama adalah At-Taubah ayat 20 dan yang kedua di surah Al-Hadid ayat 10. 20-10. Ingat baik-baik ayatnya. Jangan beli nomornya ya. Beli buntutnya. Ingat baik-baik nomornya. At-Taubah 20, Al-Hadid 10. Ya. 20-10. Mari sama-sama kita lihat di dalam surat At-Taubah 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ada 4 amal yang dihuraikan di dalam surat Taubah ini. Pada saat kita bercerita tentang a'zamu darajatan, maka ada 4 amal yang harus kita lakukan di sisa 5 hari ini. Apa yang pertama? Al-iman. Alladzina amanu. Pertama iman. Yang kedua, wahajaru. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Jihad di jalan Allah dengan harta mereka. Dan yang keempat, wa anfusihim, dan dengan jiwa mereka. Iman ini adalah sesuatu yang memang harus kita tajdid di dalam diri kita. Sehingga para sahabat selalu mempunyai sebuah motivasi untuk mengingatkan dirinya dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka mempunyai sebuah motto, hayya nu'minu sa'ah. Ayo beriman 1 jam. Bagaimana maksud beriman 1 jam? 1 jam ini iman saya jauh lebih baik dari 1 jam yang belakang. Ini yang harus kita tanamkan. 1 jam tadi, berapa jam kita menghabiskan waktu untuk gadget kita? Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan gadget yang canggih, itu nampak dia durasi penggunaan kita. So, media sosial berapa, Al-Quran berapa, apa yang kita buka, YouTube berapa, Instagram berapa, TikTok berapa. Tinggal dikalkulasi. 1 jam ke belakang, iman saya itu seperti apa? Sehingga kita tidak akan mau iman kita itu terprosok, terjerumus, lebih jatuh daripada 1 jam yang belakang. Ini prinsip para sahabat. Mereka selalu memperbaharui iman mereka, selalu meningkatkan kualitas iman mereka. Sehingga iman itu sering diungkapkan dengan kata-kata yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun.
Maka posisi yang paling hebat, yang paling bagus kalau seandainya kita bisa menjaga kestabilan iman kita dan bisa naik. Terkadang ada masa-masa kita lelah sehingga dia down. Maka pada saat down inilah kita harus injeksi kembali iman kita. Harus kita recharging kembali iman kita. Yang kedua adalah hijrah. Hijrah ini kalau kita memahaminya itu adalah intiqal, berpindah. Berpindah dari sebuah tabiat yang tidak baik ke tabiat yang baik. Kalau dulu hijrah Rasul yaitu pindah dari Mekah, kota Al-Mukarramah, kepada kota Al-Munawwarah. Ini hijrahnya Rasul. Dari Mukarramah ke Munawwarah. Sehingga apa? Orang-orang pada saat itu mereka meninggalkan apapun. Dan ini hal yang paling sulit. Mungkin itu bisa dirasakan oleh bapak-bapak yang dulu pernah mengalami masa eksodus. Ya, Aceh pernah mengalami masa tersebut. Pada saat saudara-saudara kita yang berada di atas, mereka punya lembu, mereka punya rumah, mereka punya kebun, apa yang mereka lakukan? Datang surat 2 kali 44 jam, 1 kali 24 jam harus meninggalkan. Kalau enggak, tidak selamat. Bagaimana rasanya? Orang-orang yang meninggalkan harta dikarenakan Allah ingin menyelamatkan jiwanya, sehingga dia bisa menambah keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka dia akan dihitung sebagai hijrahnya. Itu kalau hijrah yang real. Hijrah meninggalkan suatu daerah karena dia ingin menyelamatkan jiwanya. Dengan dia selamat jiwanya, maka dia bisa bertambah keimanannya kepada Allah dan kepada Rasul. Dan itu banyak terjadi. Begitu dia pindah dia pulang kemana, dia menjadi imam di kampung itu. Kenapa? Karena memang di Aceh dia sudah terbiasa dengan pengajian, dengan belajar, sehingga pada saat dia pulang ke kampung, ke suatu daerah, maka dia menjadi sosok dan menjadi tokoh. Itulah kualitas kehidupan di Nanggro ini. Nah, hari ini hijrah tersebut itu bisa disikapi dengan kegiatan kita sehari-hari. Contoh yang paling gampang, siapa yang paling terberat hari ini untuk hijrah dari rokok? Ayo, 10 hari ini adalah hari bagi kita untuk mendeklarasikan diri kita adalah sebagai hijrah kepada Allah untuk tidak lagi mengkonsumsi rokok. Saya salut dengan salah seorang jamaah pada saat saya katakan, bagaimana caranya bisa hijrah dari rokok, Ustaz? Saya katakan kepada dia, niatkan tinggalkan rokok agar bisa ketemu sama Rasul. Coba bayangkan. Hari ini dia niatkan dan hari ini dia tinggalkan. Dia tinggalkan rokok, sama sekali dia tidak merokok lagi. Dan tidak lama, dalam beberapa bulan, kalau enggak dalam 1 tahun dia ceritakan, alhamdulillah saya bisa melihat Rasul dari kejauhan, Ustaz. Dahsyat. Jadi kalau ngerokok itu enggak ada cerita ninggalinnya sikit-sikit, satu batang, enggak ada. Kalau memang mau meninggalkan, hijrah itu hijrahnya totalitas. Dan ini adalah kisah nyata. Pada saat dia betul-betul meninggalkan rokok karena hanya kerinduannya kepada Rasul, ya Allah, aku tinggalkan rokok ini karena aku rindu ingin menatap wajah Rasulullah. Ini adalah sesuatu yang paling enak. Apa dia katakan? Paling enak, Ustaz. Habis makan mie udang pedas, tarik rokok Samsu. Sibak banget katanya. Ya? Enak sekali. Itu ungkapan orang yang isap rokok. Tapi dia tinggalkan semua kenikmatan, keenakan seperti itu. Kenapa? Karena ada sebuah kerinduan di dalam dirinya. Agar apa? Agar dia bisa bertemu dan menatap Rasulullah SAW. Dari kejauhan dia katakan bahwasanya dia melihat Rasul. Alhamdulillah. Nah, maka ini adalah starting point. Nuqtatul intilaq. 10 hari di bulan Zulhijjah ini adalah momentum bagi kita untuk melakukan hijrah. Hijrah apa? Hijrah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Selama ini suka share asal aja ke dalam grup. Mulai hari ini hijrah. Bek buruh putuh ni akirim bak grup. Habis kuota kau. Jangan berus-berus putus. Ya.
Semua dikirim ke grup. Waktu kita tanya apa yang dikirim, nggak tahu juga. Jangan. Hindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Hijrah dari kita dari hal-hal yang memang tidak bermanfaat. Harus. Karena ini ada amal saleh yang kedua yang dianjurkan untuk kita isi di 10 hari. Kita sudah lewat 4. Tinggal 6 hari lagi. Amal yang ketiga adalah wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Kira-kira kebayang enggak kenapa Allah mendahulukan harta dengan jiwa? Karena ada orang-orang yang akan tersisa hidup di dunia ini, dia tidak mempunyai ladang untuk berjihad seperti kita. Ya kan? Kan enggak mungkin kita pergi ke Palestina, enggak bisa masuk. Bisa dipahami? Itulah mukjizatnya Al-Quran. Kenapa Allah mendahulukan wajahidu bi amwalihim? Karena dengan harta kita bisa donasi ke Palestina. Karena dengan harta kita bisa kirimkan kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Ramallah, di West Bank, di Dhifah Gharbiyah. Ini hikmah yang paling terbesar pada saat Allah mengkedepankan harta. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dalam beberapa perangan, Utsman tidak bisa ikut perang. Tapi apa kontribusinya? Hampir semua peralatan perang itu semua dibiayai oleh Utsman. Coba bayangkan dahsyatnya. Utsman kendati tidak bisa hadir di dalam peperangan, tapi beliau menyertakan hampir seluruh hartanya untuk membiayai peperangan. Hari ini Allah titipkan harta kepada kita. Ada kebun, ada ruko. Senang kita mendengarnya. Ustaz, saya barusan laku. Berapa rukonya? 12 ruko. 12 ruko. 1 ruko 1 miliar. 12 ruko 12 miliar. Pertanyaannya, 12 miliar itu dibawa kemana? Kalau hanya sekedar laku dan hanya sekedar dihitung-hitung uang bunga di bank setiap hari, itulah yang selalu disampaikan di dalam Al-Quran, bahwasanya mereka akan senantiasa menghitung harta mereka. Tapi dengan harta ini kita jadikan dia adalah sebagai ajang bagi kita untuk berjihad di jalan Allah. Kita berjihad di jalan Allah dengan harta ini. Maka kita mempunyai jamaah yang spektakuler di masjid ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita selalu mendonasikan sumbangan ke Gaza itu melalui Mercy. Ya. Karena apa? Karena kita dan beliau pernah tinggal bersama kami di Mesir pada saat dikejar oleh Mossad. Beliau dikejar pada saat berada di Gaza, lari ke Mesir, tinggal bersama anak-anak Ikatan Alumni Timur Tengah di Mesir. Dr. Ben itu merupakan salah satu orang yang memang tulus. Bahkan apapun yang kita kirim ke Mercy itu tidak dipakai untuk upah. Paham maksudnya? Itu tidak dipakai untuk gaji. Gaji mereka dari mana? Ada sumber-sumber lain yang ada di Indonesia, unit usaha yang akan dibiayai mereka. Bahkan pada saat dibangun pertama sekali rumah sakit Indonesia itu semuanya mendonasikan dirinya, mewakafkan dirinya. Siapa mau pergi bangun rumah sakit di Gaza, mereka mendaftarkan diri, beli tiket sendiri, enggak dibayar gajinya, pergi sendiri jadi kuli di sana. Itu spirit yang ada di sana. Kenapa? Karena itu merupakan adalah jihad dari segi anfusihim. Kalau amwal seperti kita katakan tadi, kita ada harta yang kita sisihkan. Nanti hari akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban loh sama Allah. Sejauh mana kontribusi Anda untuk memperjuangkan Aqsa, Masjidil Aqsa. Dan saya sudah panjang lebar menjelaskan di masjid ini tentang sejarah Masjidil Aqsa. Dan itu tuntas kita bahas dalam surat Al-Isra. Clear semuanya. Perjuangan Aqsa itu bukan perjuangan mendekati kiamat, tapi perjuangan yang hari ini. Jangan salah diartikan. Ayat tersebut adalah menjelaskan ayat tentang jihad hari ini. Kalau tidak, Allah tidak akan menyisakan
Palestina adalah sebagai tempat saudara-saudara kita berjihad. Kalau itu kan nggak berlaku lagi hukum jihad, sudah tidak berlaku lagi ayat jihad, tapi ini masih berlaku. Sehingga apa? Orang-orang yang mempunyai harta, maka mereka bisa menerapkan ayat ini. Kapan mereka menerapkan? Di bulan ini, di 10 hari ini. Kalau ada harta, ayo donasikan untuk saudara-saudara kita yang berjihad di Palestina. Nah, jihad dengan jiwa ini adalah sesuatu yang memang sangat spektakuler. Dan ini tidak bisa kita mengatakan jihad pada saat misalnya kita mau memerangi Indonesia, nyangken jihad. Ya, itu bukan jihad. Karena sebagian pemahaman Islam itu sudah dipelintirkan oleh orang-orang yang ingin merusak Islam. Sehingga mereka ditanam sebuah doktrin oleh orang-orang teroris bahwasanya kalau seandainya engkau mati, maka engkau akan masuk surga dan engkau akan disambut oleh Ainul Mardiyah. Maka orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang di Pulau Jawa, kehidupan mereka itu memang sangat pedih. Untuk besok saja mereka nggak tahu mau makan apa. Sehingga mereka sangat termudah dengan rekrutmen seperti ini. Sangat mudah. Berbeda sama orang Aceh. Orang Aceh dia ikut rekrutmen seperti itu. Misalnya 10 hari rekrutmen, dia ikut. Hari ke-9 dia keluar. Waktu ditanya kenapa keluar? Sudah cukup, sudah dapat makan 9 hari. Itu bahayanya orang Aceh. Ya. Ada rekrutmen. Ini yang diceritakan oleh salah seorang pengamat teroris. Pada saat ada orang yang membuat rekrutmen untuk jihad, gerakan jihadi 10 hari, 9 hari orang Aceh keluar. Kenapa? Karena sudah dapat makan 9 hari. Hari ke-10 dia pulang. Beda sama orang Jawa. Begitu ditanamkan bahwasanya meninggal, bawa bom bunuh diri, meninggal, masuk surga disambut Ainul Mardiyah, dia ikut. Padahal itu tidak pernah ada jihad dalam Islam makna seperti itu. Makna jihad dalam Islam bukan membunuh saudara kita senegara. Bukan itu makna jihad. Maka ini harus betul-betul diajarkan fikih jihad. Sehingga apa? Generasi muda kita tidak ekstrim di dalam memahami ajaran agama. Harus hati-hati. Karena orang hari ini dia tidak bisa menyerang langsung Islam itu, tapi dia susupi Islam itu. Dia susupi, dia buat kelompok A itu lebih bagus, kelompok B lebih bagus. Kalau bukan Ustadz A, maka dia ditanamkan jangan ikut pengajiannya. Itu bukan manhaj kita. Coba bayangkan, mereka buat permusuhan di dalam tubuh umat Islam. Dan ini adalah misinya setan. Misinya setan adalah membuat permusuhan di kalangan umat Islam. Sehingga apa? Pada saat seseorang dia berafiliasi dengan mazhab A, maka dia tidak akan pernah mau memandang mazhab yang lain. Pada saat dia mengikuti pengajian B, maka dia tidak akan pernah melihat bersalaman dengan manhaj yang itu. Ini kotak-kotak yang dibuat oleh syaitan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, surat Al-Hadid ayat 10 itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardh. Ini amal yang harus kita kerjakan di 10 hari bulan Zulhijjah. Ini adalah berinfak. Allah di sini mempertanyakan diri kita, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardh. Kenapa kalian tidak mau berinfak di jalan Allah? Walillahi mirasus samawati wal ardh. Allah lah yang memiliki, yang mewariskan langit dan bumi. Dan ini adalah sesuatu yang memang harus kita apresiasi jamaah kita. Masjid mana yang ada buka puasa sunat Zulhijjah? Kecuali diantaranya adalah masjid kita. Dan ini semuanya adalah infak dari orang-orang yang baik. Infak dari orang-orang yang mengerti tentang dahsyatnya 10 hari ini. Masjid lain, jangankan untuk 10 Zulhijjah, Senin Kamis saja susah. Kenapa? Karena mereka belum tahu bahwasanya hari ini adalah hari yang agung. Maka saya sangat terharu pada saat Ramadan kemarin saya nggak ada di sini, saya di Mekah. Ramadan tahun yang lalu, pada saat kita buat pengumuman setiap malam ada iktikaf,
itu langsung berlomba-lomba para muhsinin untuk mendonasikan hartanya. Ada yang setiap malam 2 juta, setiap malam 2 juta. Dan sebenarnya inilah yang akan kekal. Inilah yang akan kekal. Berapa porsi yang disediakan di masjid? Kalau memang porsinya sudah ada, ingin meningkatkan kualitasnya, tambah lagi. Contoh misalnya, sedekahkan kurma terbaik. Saya ingin ceritakan pengalaman saya waktu berada di Madinah. Di Madinah itu, pada saat kita intikaf itu 80 orang, itu dihandle oleh satu orang buka puasanya. 80 orang yang berbuka puasa itu disediakan oleh satu orang. Dan satu bukaan itu harganya 10 real. Berarti 80 real, 800 real satu hari. Satu hari 800 real kali 30 hari. Satu orang yang tanggung. Enggak banyak. Kalau kita ingin melihat kemampuan finansial yang dimiliki oleh orang Aceh, jauh lebih banyak. Jauh lebih kaya. Bapak itu duduk seperti biasa, ya. Saya ngobrol. Saya ceritakan kepada dia. Mulia sekali Anda memberikan nafkah, memberikan buka puasa untuk 80 orang ini. Itu dikasih yogurt, dikasih roti, dikasih air, minuman, sama tahina, ada bumbunya. 10 real. Dikasih kopi, dikasih kurma ajwa. Itu semua yang handle dia, satu orang untuk 80 orang, satu sah. Jadi saya bilanglah, inilah kemuliaan orang-orang di Madinah. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana lembutnya hati kakek kalian. Nangis dia. Begitu saya bilang seperti itu, langsung nangis dia. Dulu kakek kalian jauh lebih baik daripada kalian. Hari ini aja yang cucu-cucunya aja seperti ini, saya bilang. Masih ada kelembutan di dalam jiwa mereka untuk bisa menyantuni, untuk bisa memberikan buka puasa orang sampai dengan 2025. Bagaimana kondisi kakek mereka dulu pada saat hidup bersama Rasul. Maka pada saat saya bilang seperti itu, dia nangis, langsung dia nangis. Dia peluk, dia cium saya. Itulah kelembutan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Nah, hari ini kita sebenarnya menginginkan ada orang-orang yang memang seperti itu. Saf ini yang tanggung siapa? 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 Sehingga kelak dia bawa anaknya, satu orang anak remajanya, anaknya yang akan meneruskan amal ayahnya. Itu yang paling penting. Dia sudah kapling di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu sudah kapling. Ini kapling saya. Dan dia bawa anaknya. Untuk apa? Supaya nanti setelah dia meninggal yang akan melanjutkan ini adalah anaknya. Tahu dia bagaimana caranya. Ini orang tua yang cerdas. Ya. Maka di bulan ini, ayah bunda, kita masih mempunyai kesempatan. Kita akan menyediakan infak di dalam buka puasa 10 Zulhijjah ini. Mari sama-sama kita menyediakan dan memberikan infak terbaik kita di a'zamu ayyam ini. Dan yang kedua, a'zamu tersebut disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu adalah a'zamu ajran, yaitu pahala yang spektakuler, pahala yang dahsyat. Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar 'alima an lam tuhsuhu fataba 'alaykum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ada 6 amalan yang dapat diisi
di bulan ini, di 10 hari ini. Yang pertama sekali adalah bacaan Al-Quran. Faqra'u ma tayassara. Bacaan Al-Quran ini bisa dibacakan di sepertiga malam, ya, di mana perintahnya ini juga dapat dilakukan, di mana amal yang ketujuh adalah mendirikan salat. Yang ke-8 itu adalah wa'atuz zakah, membayar zakat. Dan yang ke-9 wa aqridullaha qardan hasan. Wa aqridullaha qardan hasan, berikan pinjaman yang baik. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kita perlakukan, apapun yang kita buat, kebaikan yang kita lakukan, itu semuanya akan kita dapati. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan balasannya dari Allah. Mari sama-sama kita membaca Al-Quran. Ayat ini memang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan salat tahajud. Dulunya Rasul itu wajib. Ya, bagi Rasul salat tahajud itu adalah wajib. Bagi kita adalah sunnah. Kapan salatnya? Rasul salatnya itu adalah setengah malam. Maka malam itu harus didefinisikan ulang bagi kita semuanya. Dan saya sudah menjelaskan di dalam Ramadan, dalam ayyam Rasul, kehidupan hari-hari Rasul. Rasul itu menghitung malam itu mulai dari maghrib sampai dengan subuh. Maka dihitung berapa jam maghrib ke subuh. Misalnya kita maghrib jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 10 jam. Berarti 5 jam setelah maghrib itu adalah setengah malam. Rasul tidur malam setelah Isya. Jam berapa Isya? Jam 8. Langsung jam 9 tidur. 10, 11, 12 bangun. Berarti Rasul tidur jam 3. Ya, bangun tidur Rasul 3 jam. Jam 12 Rasul sudah bangun, salat malam sampai dengan jam 4.30. Coba bayangkan manusia yang sudah dijamin surga, kekasih Allah, sampai bengkak kakinya, tidur malam 3 jam, bangun jam 12, salat malam sampai dengan jam 4.30. Jam 4.30 Rasul tidur. Itu tidur yang keduanya. Tidur yang keduanya, maka di situ dibacakan ayat sekitar 30 atau 60 ayat baru azan. Ya, baru azan. Itu pola kehidupan Rasulullah SAW. Ada di antara kita yang salat tahajud dari jam 12 sampai dengan jam 4.30? Tidak ada. Alhamdulillah ada, mungkin sepertiga malam. Jam 3, ya. Terlebih anak-anak muda kita, apalagi nanti malam. Pas kita pergi sembahyang subuh, kok ramai sekali orang. Rupanya baru pulang nonton Liga Champions. Ya, baru pulang nonton Liga Champions. Itulah kehidupan anak-anak kita. Ya, tugas orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Bahkan di Ramadan pernah kita buat Qiyamul Lail di sini dulu di era 2000-an. Lebih ramai orang nonton Liga Champions daripada orang Qiyamul Lail waktu itu. Ya. Itu kehidupan. Nah, maka sepertiga malam itu adalah waktu yang spektakuler. Isi 10 hari ini dengan bangun baca Quran di sepertiga malam. 2 amalan, membaca Al-Quran dan Qiyamul Lail. Oke? Yang ketiga, bayar zakat. Nah, saya sebagai ketua Baitul Mal Kota Al-Usmaim memohon kepada seluruh jamaah, ayo bayar zakat mulai tahun ini di Baitul Mal. Kita akan transparansikan semuanya. Semua dana zakat kita publish. Ya, seperti kemarin ada dana pendampingan, kita umumkan supaya jangan dipakai untuk orang-orang tertentu. Kita buat pengumuman, begitu habis kita stop. Kita bilang, ayo ke depan bayar infak, bayar zakat ke Baitul Mal supaya orang-orang tahu bahwasanya zakat itu memang harus dibayar ke lembaga yang resmi. Semua mazhab sepakat bahwasanya zakat harus dibayar ke Baitul Mal. Kenapa? Karena dulu nggak kebayang bahwasanya di lembaga seperti ini akan terjadi kecurangan. Mungkin nggak kebayang seperti itu. Semua mazhab itu mengatakan bahwasanya bayar zakat harus ke Baitul Mal. Maka Rasul dengan tegas mengatakan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum
ambil harta mereka. Hari ini harta itu tidak pernah diambil, hanya menunggu potongan dari bendahara. Maka kita akan merubah pola dalam pengutipan zakat di Kota Luk Semoy. Kita akan jemput, kita akan meminta kepada orang-orang yang mempunyai usaha untuk menyetor zakatnya. Kalau mereka mempunyai tetangga-tetangganya, maka kita akan menyalurkan juga kepada tetangga-tetangganya. Yang paling terpenting pendataan, sehingga tidak tumpang tindih orang yang menerima zakat. Ingat baik-baik, amal yang bisa kita lakukan di bulan ini adalah membayar zakat. Dan yang ketiga, wa aqridullaha qardan hasan, dan memberikan hutang. Dan ini paling susah. Banyak persaudaraan terputus dikarenakan hanya 100.000 rupiah. Ya. Kalau mau silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 katanya kan. Banyak seperti itu. Kalau tuh ngutang, lehernya lembek sekali, ya kan, kiri kanan, tolonglah, beginilah. Begitu dikasih hutang, nggak balik-balik lagi. Ya, sehingga seakan-akan waktu kita tagih hutang seperti kita yang berhutang. Ini penyakit, tapi bahaya sekali. Orang yang berhutang tidak mau bayar hutang, itu bahaya sekali. Rasul tidak mau menyalahkan mereka yang berhutang sampai mereka membayar hutang. Kalau sanksi ini kita terapkan, satu aja kasusnya, maka orang tidak akan berani lagi main-main. Dan saya mengatakan, siapapun yang berhutang kepada saya dalam jumlah yang saya tidak maafkan, maka saya tidak akan mengizinkannya. Saya bilang seperti itu. Menyemati ron, halum pumuah dan halum bitan nomor. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah sanksi yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan mudah-mudahnya. Kita ingin membantu. Kenapa? Karena perintah di dalam ayat ini, bantu, beri pinjaman. Wa aqridullaha qardan hasanan. Tapi dia jalan-jalan, dia keluar negeri, hutang nggak mau bayar. Aneh, ya. Aneh sekali ada manusia yang seperti itu. Uang ada, tapi nggak mau bayar hutang. Ingat baik-baik, Abdurrahman bin Auf, dia mempunyai harta yang memang sepertiga hartanya itu pernah diberikan hutang kepada seluruh penduduk Madinah. Berapa triliun harta Abdurrahman bin Auf? Diperhitungkan waktu beliau meninggal itu lebih dari 6 triliun. 6 triliun harta Abdurrahman bin Auf, sepertiganya itu berarti berapa triliun? 2 triliun. Pernah diberikan hutang kepada seluruh penduduk Madinah. Siapa kira-kira hari ini yang punya uang 2 triliun pernah ngasih hutang ke seluruh penduduk Kota Luk Semoy? Tidak ada. Tidak ada. Tapi itulah kemampuan para sahabat Rasul. Mereka orang-orang yang saleh, mereka orang-orang yang spektakuler, dan mereka orang-orang yang mengamalkan amalan yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, yaitu adalah berbuat baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairun wa a'zamu ajra. Dan apapun yang kita perbuatkan, maka itu akan dibalas oleh Allah. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ada orang-orang pada saat kita berbuat baik, ya, sebagiannya itu harus bertanya dulu, dia dari mana? Dia dari puak mana? Dia dari mazhab apa? Dari golongan apa? Dari masjid mana? Siapa imamnya? Ini yang paling bahaya. Tapi tugas kita adalah berbuat baik. Terus berbuat baik. Terus berbuat baik ini, dan itu banyak diberikan contoh-contoh. Ya. Pada saat seseorang melakukan kebaikan, tanpa ada suatu apapun keinginan lain kecuali memang dia ingin membantu, maka dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di sisi yang memang sama sekali dia tidak akan pernah bisa dia prediksikan. Kenapa? Karena pada saat kita berbuat baik itu, semua partikel yang ada di jagat raya ini itu mendoakan untuk kesuksesan kita. Ini yang harus kita pahami. Pada saat kita menolong orang lain, ya, pada saat kita menolong orang lain, maka ada partikel-partikel itu yang terus berdoakan. Saya pernah mendengarkan sebuah cerita dari salah seorang jemaah. Dia pada saat itu musibah besar. Dia meninggal anaknya, dia pergi ke apotek untuk beli obat untuk istrinya. Dia ceritakan pada saat itu ada orang di sebelah dia,
Orang di sebelah dia pegang infus, ya, anaknya tidak ada obat, nggak sanggup beli obat nih. Ibu nih gendong anak dengan infus keluar dari rumah sakit, dia cerita rumah sakit Kesrem waktu itu. Keluar dari rumah sakit dia beli beli obat, nggak sanggup. Waktu itu masih ada apotek di depan. Dia bilang sama dia, saya memang lagi galau kali Ustaz. Anak baru meninggal, istri lagi sakit, dan saya banyak uang. Ada uang, dia bilang. Apa yang terjadi? Maka pada saat itu saya bayar obat ibu yang anaknya lagi sakit ini. Sekitar dia bilang 600.000. Ini anak beliau meninggal. Jadi apa yang terjadi? Allah berikan rezeki kepada beliau anak yang banyak. Ya, hampir setiap setiap tahun katanya lahir terus anaknya, lahir terus. Padahal anak pertama meninggal dia bilang. Nah, ada sekitar 6 anaknya sudah. Dia ceritakan, kenapa sampai ibu itu nangis, sodron katanya. Siapa Anda? Kok Anda mau beli obat untuk saya 600.000? Ya nggak apa-apa Bu. Nah, ibu ada anak, saya meninggal anak. Biar saya beli obat untuk anak ibu. Nah, tulus dia. Tapi apa yang dijadikan oleh Allah? Allah mudahkan dia untuk punya anak. Dan ini yang dia ceritakan. Kebaikan yang dia tanamkan itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan itulah yang harus kita pahami. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Pasti kita akan dapati. Dan kapan dapatnya? Ada yang dapatnya di dunia, ada yang dapatnya nanti kita akan melihat dan menikmatinya langsung di akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka